konsep yang terjadi sekarang dengan teknologi yang didengungkan bahwa tidak bisa dihindari atau suatu keniscayaan kita untuk menghindari adanya teknologi, itu dimainkan oleh mereka, dan itu juga salah satu agenda jahatnya. Saya pelan-pelan buka. Baik, sebelum saya mulai, ada yang mengerti yang disebut entrepreneur? Ya, Dek, silakan. Menurut saya, entrepreneur itu salah satu kegiatan untuk membuka usaha yang bertujuan untuk membuka lapangan usaha untuk bermanfaat untuk banyak orang. Lumayan. Pelaku bisnis, ya, bisnis. Semua kita sebenarnya pelaku bisnis. Jadi jangan dipikir kalau bisnis itu selalu yang kayak swasta, enggak. Semua kita adalah entrepreneur. Tinggal bidangnya apa. Ya, bidang kita beda-beda. Kita adalah entrepreneur-nya Tuhan. Karena entrepreneur itu berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu? Prancis. Nah, ini master jangan. Itu ngasih bocoran lagi. Ini kan sama ya, nyontek. Maaf, Justru bangun curious, bangun keingintahuan, bangun di dalam kita mendidik orang, bangun orang untuk dia punya rasa ingin tahu dan menggali. Ini yang kurang. Kita hanya disodorin akhirnya apa, kita tidak sadar kalau kita didoktrin. Dan ini yang terjadi di semua sistem pendidikan di dunia, mulai dari TK. Kita doktrin terus. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi dungu, tumpul, tidak peka. Kita tidak menjadi sesuatu yang unik, yang spesial, yang disiapkan Tuhan sebelum kita lahir. Seolah-olah semua harus seragam. Tidak demikian. Dunia ingin kita seragam. Supaya apa? Semua seragam dalam kesalahan, bukan dalam kebenaran ternyata. Makanya orang senang menjadi domba. Domba itu apa? Senang berkumpul. Tidak berani berjalan sendiri. Takut menyatakan kebenaran. Karena yang benar hampir jarang ada. Kita dibangun rasa takut. Nggak ada yang salah dalam hidup ini. Jangan pernah menyesali juga masa lalu. Nggak pernah ada yang salah. Semuanya adalah proses perjalanan kita untuk mencari kebenaran yang sejati, yaitu Allah. Amin. Itu yang penting. Karena pada akhirnya kita datang dari yang tidak kelihatan. Kita hadir yang sebelumnya kita tidak ada. Dan kita akan kembali kepada yang tidak ada. Tidak ada itu dalam hal tidak kasat mata, tidak terlihat. Kita datang dari kekuatan yang tidak terlihat mata, tetapi powerful. Itu yang mengatur hidup kita. Kalau tubuh ini hanya casing, seperti handphone, dipoles dan sebagainya. Tapi yang penting adalah dalam, yang disebut dengan orang-orang itu inner beauty. Tapi inner beauty yang seperti apa? Tapi sekarang manusia lebih senang dengan outer beauty. Yang penting terlihat oleh manusia. Dalamnya busuk. Kan nggak kelihatan oleh orang lain. Tapi Tuhan tahu apa isi hati kita. Bangun itu. Karena dari pancaran kehidupan itu berasal dari dalam, bukan luar. Kalau dari dalam, dia keluar. Kalau dari luar, dia nggak bisa ke dalam. Jadi, dari bahasa apa? Prancis. Apa katanya? Berasal dari kata apa? Master pasti udah gatel. Saya nggak boleh. Nggak boleh. Master itu pembimbing, nanti tinggal menerusin. Gitu. Ada yang tahu? Baik. Kalau nggak ada yang tahu nanti kita lihat ini ya. Saya bukan mau mengajarkan entrepreneur secara teknis. Tapi yang saya ingin bangun adalah bukan apa bisnisnya, tetapi siapa yang melakukan. Itu lebih penting. Jadi keberhasilan kita dalam berbisnis atau berusaha bukan masalah apa, tapi siapa. Jadi apapun, artinya apapun yang kita lakukan, kalau kitanya sudah fitrah, maka semua yang kita lakukan akan berhasil. Karena
sesuai dengan ridho Allah. Banyak kita sudah mengerti, semuanya ridho Allah. Tetapi ternyata kita nggak pernah ridho juga. Betul tidak? Kecewa, sedih, benci, dengki, iri. Kenapa? Karena kita nggak ridho. Kita tidak ikhlas. Itu penting, ikhlas itu. Karena ikhlas itu nomor 1. Gak mungkin bisa kita tulus kalau kita belum ikhlas. Tapi bahasa yang kita suka dengar apa? Tulus, ikhlas. Nggak bisa, ikhlas dulu baru tulus. Makanya Pancasila itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya adalah ikhlas menerima kehadiran kita, kehadiran orang lain, kehadiran alam ini. Dan nanti kita akan kembali lagi. Kita lepaskan semua. Ikhlas melepas. Nah, ikhlas melepas ini yang sulit. Seolah-olah kita datang, tidak bawa apa-apa, setelah ada di dunia ini, kita merasa ini punya gue. Yang lain tidak boleh. Dan sistem atau hukum-hukum yang ada di dunia membangun eksistensi. Bahwa kalau kita punya ini, dilanggar orang, berarti dia sudah melawan hukum. Padahal lahan ini semua punya Tuhan kok. Terus kemudian dikapling-kaplingin. Terus kemudian ada notaris, di akte notariskan, ada orang ini masuk berantem. Apa yang terjadi? Kita tidak memuliakan orang lain. Itulah sistem dunia. Bukannya memang harus begitu. Enggak juga. Jadi orang berebut-rebutan. Tidak banyak orang yang lahir di bumi Indonesia ini, di bumi Nusantara ini, tidak mendapatkan kehidupan yang seharusnya, yang sudah disiapkan oleh Allah. Akibat apa? Keserakahan. Lihat aja yang tadi disebutkan, kami korban, kami diusir. Itu kan melukai, ya. Dampaknya melukai. Akibatnya dari sistem, nggak ada yang lain. Nggak ada cerita, lo ambilnya gue hajar tanpa mau tahu. Jadi itu yang tercipta sudah cukup lama. Nanti kita pelan-pelan buka di sini. Pelan-pelan buka. Saya akan lebih banyak buka ruang pertanyaan daripada saya menjelaskan. Saya menjelaskan kuncinya dulu. Nanti kalau ada yang bertanya, saya akan berikan penjelasan tambahan. Baik. Saya akan mulai untuk menyampaikan. Tolong didengarkan baik-baik supaya ke depan adik-adik bisa memberikan juga kepada orang-orang lain. Jangan cuma saya berikan, kita dengarkan, kita simpan, itu tidak amanah. Ilmu itu harus diamalkan. Bisa ya? Bisa. Tapi mulai dari senyum. Tanpa senyum, bukan ketawa ya, senyum. Senyum jiwanya senyum itu akan nampak. Jadi seperti proyektor ini, proyektor itu. Ini ada tampak. Karena proyektornya ada ini. Jadi apa yang tampak di secara fisik itu sebenarnya berawal dari dalam. Makanya penting kita menjaga hati. Kan ada lagu itu kalau mau menjagalah hati. Nah, lagunya ngerti, prakteknya nggak ngerti. Karena orang yang stres, orang yang lagi sebel, itu mukanya kan kelihatan. Prakteknya gampang kok. Cuman teorinya udah tahu. Prakteknya itu penting. Nah, kehidupan kita membuat muka murung dan sebagainya itu karena sistem. Aduh, gue harus bayar uang sekolah. Aduh, gue harus begini. Gimana kalau besok gue bilang gini? Blablabla. Itulah sistem yang ada sekarang, yang dibangun hanya satu, untuk menakut-nakuti. Seperti yang terjadi selama dari tahun awal 2020. Ditakut-takut. Kemudian gitu mau ditakut-takutin. Ditakut-takutinnya cuma dengan apa? Dengan gambar. Bukan dengan apa-apa. Gambar, terus kata-kata. Kenapa kata-kata ini berbahaya? Karena ada power, ada kekuatan yang supranatural. Makanya keluar kata-kata dari mulut, ya, yang kalau kita tiup kayak angin. Pernah terpikir nggak kenapa ada suara yang keluar, terus ada kekuatan ketika itu orang ngomong? Sadar nggak? Coba, nah, tangannya di depan mulut,
terus hembuskan nafasnya. Bukan persoalan itu. Memang kita bau. Memang bau. Betul. Karena daging ini busuk sebenarnya. Cuma dililit oleh kulit. Makanya kenapa kalau orang puasa luar bau. Luar bau. Kenapa? Pada dasarnya kita bau. Cuma Allah yang bikin kita harum. Amin. Harus tahu dulu. Kenapa bisa keluar? Amin. Itu ada kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual. Dan itu dicontoh oleh apa? Loudspeaker. Jadi mulut kita adalah loudspeaker dari suara hati. Nah, suara hati kita dikuasai oleh apa? Kalau dikuasai oleh kebaikan Allah, maka yang keluar selalu kebaikan. Itu kuncinya. Tetapi sistem pendidikan, sistem yang ada di dunia ini nyepokin kita dengan hal-hal buruk, hal-hal yang menakutkan, sehingga keluar umpatan-umpatan untuk mengantisipasi, menutupi rasa ketakutan kita. Dengan umpatan-umpatan yang selama ini kita sampai di sini yang belum pernah ngumpat. Padahal waktu lahir kita nggak ngerti mengumpat. Itu adalah letupan dari jiwa kita yang tidak nyaman dengan kehidupan ini. Saya mau kasih tahu, karena ini kuncinya adalah di diri kita, bukan orang lain. Bukan orang lain yang membuat kita sukses, tapi di diri kita sendiri. Jadi jangan tergantung kepada orang lain, tergantung kepada Dia, kepada Allah. Sehingga kapanpun dan dimanapun, adik-adik berani sendiri walaupun berbeda. Pengecut itu apa? Dia berani kalau rame-rame. Itulah yang dikenal dengan domba. Domba itu selalu ada inya dalam suatu kelompok. Dia tidak berani sendiri karena dia tahu ada binatang Tuhan yang akan mengancam. Nah, konsep kehidupan kita di dunia dibangun seperti domba yang sedang diancam oleh serigala. Nah, mereka yang membuat sistem ini itulah serigala yang sebenarnya mereka sudah kasih kode-kode itu. Makanya kalau ada film dari Hollywood, ada manusia tiba-tiba berubah jadi serigala, terus kemudian giginya kayak berdarah dan sebagainya. Empire itu sebenarnya simbol dari apa yang mereka lakukan. Nah, domba, makanya ada istilah adu. Kenapa bukan adu jangkrik? Kenapa bukan adu ayam? Karena domba itu adalah binatang yang penurut. Penurut tidak punya keberanian. Penurut terhadap kebodohan, penurut terhadap kebohongan, dan penurut terhadap kebenaran. Tinggal mana kita mau pilih? Kita domba yang tetap tegak untuk memelihara kebenaran dari Tuhan, atau kita akan mengikuti. Dan saat ini di mana-mana konsep daripada globalis yang adalah perwakilan Al-Masih Ad-Dajjal yang bermanifestasi dalam jiwa mereka, itu adalah adu domba. Bukan itu aja kok. Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk diadu, tetapi lewat sekolah saya pun mengalami. Ada yang disebut dengan kompetisi. Ujian tidak boleh bekerja sama, dibangun dengan alasan kan kita harus mendapatkan yang terbaik. Nggak gitu kalau Tuhan. Kamu punya kelebihan, bagikan kepada yang kurang, tutupi. Dan demikian sebaliknya, karena masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak merasa hebat sendiri seperti sifatnya iblis. Sombong. Ada yang pernah merasa sombong kan? Pernah semua kita. Kita digiring untuk menjadi orang-orang sombong, tetapi sombong lalu penakut. Orang yang hidup bersama Allah itu tidak akan pernah memunculkan rasa sombong. Kalau dunia tiba-tiba ada, dia bilang, Tuhan ampuni saya. Ini salah. Karena ketika kita sombong,
sebenarnya jiwa kita terganggu. Dan sombong adalah awal daripada penyakit. Ada, dia punya level itu dari Dr. Hawkins. Pride, awal mula sombong. Pride itu kita sudah turun di ambang batas dari setengah kehidupan kita ke bawah sampai akhirnya nanti apa guilty, ya, apatis. Itu sudah mulai bibit penyakit muncul. Tidak seperti yang digambarkan bahwa oh penyakit karena ini karena bohong itu. Sehingga bapak ibu digiring untuk selalu datang mengeluarkan uang untuk mengurusi penyakit. Penyakit itu adalah urusan spiritual. Cuman karena kita tidak mengerti, kita pikir oh urusan ini contoh spiritual. Kita nggak boleh makan yang tidak berasal dari proses yang baik. Tapi karena kita di ini atau dipromosikan, nikmat, kita makan aja. Karena kita nggak punya iman, betul? Kita tergoda dengan itu. Sepertinya salahnya apa? Karena kita tidak peka. Udah tahu ini hasil suntikan, kita makan juga. Ayam suntik 30 hari, 40 hari, jadi ayam goreng yang saya pun pernah suka. Sebelum mengerti, makan aja udah. Tunggu berapa tahun kemudian penyakit keluar. Dan itu mempengaruhi jiwa kita juga tanpa kita sadari. Karena dia bermain di ranah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi kita sekolah digiring hanya untuk apa? Untuk memahami yang terlihat mata. Kalau nggak terlihat mata, mitos. Tapi katanya percaya Tuhan, tapi tidak percaya dengan yang tidak terlihat mata. Nah, karena pembuktian di dunia ini digiring kita untuk pembuktian material. Atau ada objeknya. Sehingga orang kalau dikasih tahu sesuatu yang tidak pernah dia tahu, mana datanya, mana buktinya. Oh, tunggu jadi korban. Dan itulah konsep sekarang. Tunggu jadi korban, baru iya ya. Nah, makanya kenapa kehidupan kita selalu terlambat mengantisipasi. Sehingga penyesalan selalu ada udah tahu semua. Karena kita tidak mempersiapkan diri kita untuk memahami udang di balik batu. Nah, mereka globalis ini bermain jadi udang di balik batunya. Kita terhalang oleh batu. Batu itu apa? Material, apa yang terlihat. Sehingga kenapa orang jadi hedon segala macam? Dia tidak lihat bahwa itu menghancurkan kehidupan dia, memaksakan diri untuk membeli sesuatu barang yang sebenarnya dia tidak perlukan, dia tidak butuhkan, hanya karena dia ingin nafsu lagi. Nah, sekolah seperti ini seringkali membuat kita selalu tahu apa yang kita inginkan, selalu mau ini, mau itu, mau ini. Itu orang pintar seperti itu. Jangan disebut orang cerdas. Orang cerdas tidak seperti itu. Orang cerdas dia tahu apa yang boleh dan tidak boleh dari Allah. Dia tidak akan memusingkan dirinya dengan hal-hal gitu. Dia tahu hidupnya setiap hari dipelihara oleh Allah, bukan oleh manusia. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghitung secara matematika usia kehidupan kita. Usia biologis, yes, kita tahu. Usia saya segini, usia saya 57. Tapi usia kehidupan hanya dia yang tahu. Jadi kehidupan kita yang sesungguhnya bukan hitungan matematika linear 2 tambah 2 4, enggak. Tetapi konsep sistem pendidikan selalu mengajarkan kita untuk berpikir hitungan di atas kertas, sehingga begitu diguncang, rusak, runtuh teori-teorinya. Apakah memang terjadi seperti itu? Enggak. Itu adalah desain. Itu sudah dikondisikan supaya seperti itu. Makanya hidup ini sebenarnya yang kita lewati selama ini adalah pengkondisian. Sudah dipersiapkan sebelumnya. Sama seperti saya datang ke sini, rekan-rekan Pak
Master sudah mempersiapkan sebelumnya. Apakah untuk kebaikan? Dia selalu menyampaikan terbalik dengan apa tujuannya. Kelihatannya untuk kebaikan, tapi ujungnya untuk menghancurkan. Saya minta maaf kalau misalnya, kok begini nyampainya. Saya buka, salahnya sendiri ngundang saya. Supaya dibuka, saya buka. Cara pemikiran inboxnya, textbook. Karena adik-adik cuma selama ini hanya textbook. Padahal di situ di balik itu ada udang di balik. Jadilah bijak supaya adik-adik bisa melihat udang di balik batu. Tanpa kebijakan, dan bijak ini hanya bisa kalau kita dapat punya koneksi dengan Tuhan setiap saat. Bukan kadang-kadang loh. Kalau kadang-kadang di situ masuk celahnya iblis. Jadi hidup ini hanya pertarungan antara kekuatan Tuhan dengan siapa? Iblis, nggak ada lain, cuma itu aja. Cuman dengan pemahaman itu kita juga diadu domba supaya tidak pernah bersatu. Ya, sadari itu. Kita hanya dibikin menjadi objek-objek penderita. Dan bodohnya kita mau. Kenapa kita bodoh? Karena memang kita dibikin dulu. Semua kata-kata dalam ilmu pengetahuan yang menggunakan kata logik itu artinya dungu. Dungu, Mbak, yang kacamata dungu. Kok dungu? Kan pelajarannya logos itu ilmu pengetahuan. Bukan, itu dari bahasa Yunani. Logia. Logia, singular, pluralnya logion. Akar katanya dungu. Cuman kita merasa hebat, kenapa? Nanti dikasih ijazah, pakai gelar, udah itu sombong, selesai. Begitu mau lulus, setelah lulus cari pekerjaan, nanya sama omnya, om ada kenalan nggak di perusahaan ini? Terus ngapain? Tapi saya di sini luar biasa. Pekerjaan sebelum kalian lulus sudah disiapkan sama beliau. Tepuk tangan untuk Pak Master. Akhirnya apa? Semua kita jadi pengemis lagi, pengemis intelek. Berapa banyak yang sekolah dari SD, dari TK sampai sekarang, sudah berapa banyak yang gugur di perjalanan karena tidak bisa bayar biaya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau yang lalu yang lulus, berapa persen yang lulus? 100% yang masuk, yang lulus cuma misalnya 60 atau 70%. Lalu lapangan pekerjaannya berapa persen? Lalu yang sekian persen kemana mereka? Karena sudah punya gelar, malu untuk nyangkul, malu untuk nyapu, malu untuk cuci piring. Weh, sarjana kok. Dulu saya anak petani, suruh ngacun, jadi nggak mau lagi. Boro-boro mau, ototnya juga udah nggak mampu. Karena badannya tidak tergerak melakukan itu lagi. Kenapa? Karena selama pendidikan ada yang keliru. Kita cuma dikidoin apa? Mainnya itu. Mainnya gede. Makanya susah untuk ringan tangan. Yang benar adalah antara body, mind, and soul. Badan kita, jasmani kita, pikiran kita, sama jiwa kita harusnya terintegrasi. Semuanya terhubung. Di pelajaran yang kita terima tidak mungkin kita untuk memahami soul, mengenal soul hubungan dengan Tuhan. Sehingga ilmu yang kita dapat hanya untuk apa? Untuk membuat kita menjadi ego. Dan orang egois itu manusia yang paling mudah untuk dijadikan budak. Itu Pak Ustadz. Orang-orang egois, orang yang paling mudah dijadikan budak. Nah, pendidikan ini selama ini, enggak, supaya saya sadari, saya mohon maaf nih kalau saya sampaikan supaya paham. Kita jadi budak. Budak apa? Nanti menjadi budak angka. Dan angka yang kita takuti hanya 0 sampai 9. Bolak-balik itu aja. Lihat 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, mereka bermain dengan angka. Kenapa ya? Kenapa
mereka adakan hajatan itu karena mereka mau dapatkan angka juga, sehingga mereka takut-takuti dengan angka. Lihat semua, namanya statistik, semua bermain dengan ada rahasia dari statistik. Makanya baca buku How to Lie with Statistics. Wah, ratingnya tinggi. Wah, bla 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 bla. Wah, kontestannya ini lebih tinggi dari ini. Suka tahu lah. Padahal keluarga saya, keluarga bapak ibu nggak pernah disurvei, tapi dia tinggi. Semua tergantung karena angka. Dengar baik-baik nih, angka. Saya datang ke sini bukan karena angka. Saya coba meminimais kehidupan saya untuk tidak lagi tergantung dengan angka. Hidup kita, hidup saya, hidup bapak harus hanya tergantung kepada dia. Kehidupan dengan Allah, bersama Allah, bukan matematika linear, matematika kualitatif. Ya. Usia saya 57, belum tentu saya duluan dipanggil daripada adik-adik. Betul? Mungkin salah satu dari kita setelah pulang dari sini, saya tidak mendoakan. Maksud saya supaya kita paham bahwa dengan hidup dengan Allah itu bukan ini. Dia bisa membuat something impossible to be possible. From zero, from zero to hero. Itu benar. Jangan mau dibikin zero, tetapi konsep isi dunia ingin selalu membuat kita zero. Zero kita di hadapan Allah, itu benar. Allah yang kita agungkan, kitanya hilang. Sehingga ketika masa krisis, kita tidak pernah merasa kemelungsung, tidak pernah merasa. Karena apa? Karena kita tahu Dia yang berkuasa, yang akan menghidupi saya. Kehidupan kita bukan cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Cuman akhiratnya kemana? Perhatikan kalau ada orang meninggal, telah meninggal dunia, berpulang ke bagus sekali kata-katanya. Sehingga orang terbuai, seolah-olah setiap orang meninggal pulang ke Rahmatullah. Betul, ke Rahmatullah, dipanggil pulang. Pertanyaannya, kamarnya sebelah mana? Ya, belok kiri, belok kanan. Tanpa sadar kita didoktrin, tenanglah. Nah, kalau gini. Kita mengharapkan doa orang. Tuhan tidak pentingkan itu ya, Tuhan pentingkan bagaimana kita hidup, bukan bagaimana setelah kita mati. 1000 orang mendoakan, nggak bisa ngebuka hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita salah paham. Kehidupan kita inilah ketika hidup kita harus berbakti buat Dia. Baru kalau sudah ini buku tutup buku. Jadi baik, saya akan mulai ya. Karena ini adalah punya kita, saya anggap keluarga sendiri ya. Saya pikir kita nggak usah terlalu ikutin round itu supaya saya bisa membuka lebih banyak dan pancing saya untuk membuka. Karena kalau saya diundang hadir, saya selalu berpikir gini, saya mau ngomong apa ya? Karena banyak sekali. Makin banyak kita bagi ke orang, makin banyak Allah. Itu kuncinya. Tapi konsep ini apa? Menabung, hemat pangkal kaya. Makanya dari sekolah dulu saya dikasih tabana, isi. Tapi dihadap hidup bersama Allah. Makin banyak kita menabur, makin banyak kita menuai. Makanya ada hidup hukum tabur tuai. Kalau kita menabur amal, kita akan menuai apa? Kebaikan. Ini kebaikan kita akan menuai pada akhirnya. Itu hukum alam. Makanya kenapa dasain sama dasolat tidak bisa berjalan beriringan. Karena dasain itu membuat kita tidak lagi mengenal kuasa Allah. Saya pelajaran kita dari mulai SD
sampai dengan sekarang, ada nggak yang bermanfaat untuk memperkenalkan kita dengan Sang Halim? Gak ada satu. Pelajaran agama hanya sekedar pengetahuan. Makanya kan pelajaran agama bicara teologi. Logi tadi apa? Dan sekarang dikurangi, Jenderal. Pelajaran agama lo dikurangi dalam sini. Apalagi, apalagi kita di Indonesia, kita perlu memahami juga Pancasila. Dihilangkan, tapi slogannya NKRI harga mati. Aku Pancasilais, tapi ngerti Pancasila kagak. Saya melihat banyak yang tidak mengerti, tidak paham Pancasila itu. Hanya jadi slogan, seolah-olah hanya urutan. Enggak, ini ada nilai-nilai spiritual. Pancasila. Satu, Tuhan Yang Maha Esa, nilainya ikhlas. Ikhlas menerima. Indonesia adalah bangsa ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhannya satu, ciptaannya beragam. Kita harus ikhlas. Gak boleh gak ikhlas. Itu maknanya. Jika bodoh sekali kalau kita diadu domba. Ada orang ribut, kok ini enggak. Dia yang ngeributin, dia pikir dia lebih benar daripada yang diributin. Enggak ada. Kebenaran yang sejati hanya buat Allah. Nggak ada alasan buat kita untuk saling. Dan itu konsep yang kita terbangun. Sehingga orang merasa, oh dia benar. Terus benarnya itu ngeributin kok ajak orang lain. Kalau sendiri, itu domba. Domba yang dirubah karakternya menjadi serigala. Coba lihat tawuran. Mana ada tawuran sendiri? Nggak ada kan? Selalu bawa, dan dia selalu bawa alat. Bukan begitu manusia sejati yang berkenan sama Allah. Ya baik, saya ingin judul yang tema yang diberikan oleh Master Akmal adalah solusi untuk menghadapi tipu daya globalis beserta seluruh agenda jahat. Tipu daya ini apa? Cara iblis menyodorkan segala sesuatu yang kita pikir ini lumrah, ini lazim. Tetapi sebenarnya dia sedang memainkan alam bawah sadar kita tanpa sadar. Akhirnya kita terjerat dengan permainan ini. Seperti yang kita alami saat ini. Kita terjerat yang saya sering sebut dengan jebakan Batman. Kita terjebak satu dengan yang lain. Termasuk dengan alat-alat yang kita pegang ada di tangan kita. Itu adalah cara mereka menjalankan. Yang disebut dengan artificial intelligence. Artificial intelligence, dia pakai A, dia pakai I. Intelijen apa? Ngintilin, menguntit, mengintip, dan juga kecerdasan. Kecerdasannya al-masih ad-dajjal. Mereka selalu bermain dengan simbol artificial intelligence. Masih ad-dajjal intelijen. Makanya kecerdasan mereka luar biasa. Dan mereka manifestasikan dalam bentuk fisik yang mereka sebut dan kita diperkenalkan sebagai teknologi. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat
daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan.
Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.